tukang ojek ya begini aja. Jadi tukang ojek itu sebagai simbol bahwa pintar atau tidaknya orang itu bukan karena dia kuliah, Ya. bukan karena dia punya titel sarjana. Kiss for you. Anur, dimanapun berada, kita balik lagi di Ngobras, ngobrol di hari Sabtu. Di depan saya udah ada sahabat saya nih, Ustadz Bahrudin Ahmad, penulis Jangan Ustad, buku, atau disebut Ustadz Kipli ya? jangan Ustad. Jangan Ustadz, kita panggil Bang Kipli dah. Ya, Ini orangnya saking tawadunya ini. Penulis buku nih, bukunya saya pegang. Nahu Sufi ini buku terbarunya. Nanti kalau mau pesan buku bisa ke beliau. Kita tanya pengalaman beliau nih. Saya manggil Bang Kipli ya? ya. Di Bang Kipli. Ini lulusan S2 UGM. Penulis buku. Tapi juga ngojek, jadi tukang ojek. Ini unik ini bagi teman-teman ini, bagi sahabat-sahabat Anur ini unik. Cerita ada sedikit, kira-kira bagaimana kisahnya itu? Jadi begini, bener saya kuliah itu kepaksa. Iya, Jadi, iya, iya. Jogja berarti kuliah UGM Iya. ya? Jadi lulus pesantren, saya kebetulan dari Cipasung, almarhum Kiai Ilyas Ruhyat sama Abah Ruhyat. Saya dari Cipasung, niatnya pulang dari Cipasung tuh dagang. Setelah niat punya dagang tuh saya nggak pernah mau yang namanya kuliah, itu nggak pernah mau. Setelah lulus aliyah ya, saya dapat beasiswa. Apa sih namanya? PMDK apa PBUD? PBUD kayaknya. Zaman Bang Kipli sama zaman saya beda, Iya. sama zaman anak sekarang beda Iya. biasanya namanya. Pemilihan bibit unggul daerah, kemudian saya dapat tawaran itu tanpa tes di UGM, tapi saya tolak. Ditolak itu? Tolak sama saya. Luar biasa. Saya tolak karena apa? Saya ngomong bahwa saya ini saya nggak punya niat untuk sekolah, saya pengen dagang. Lulus pesantren saya mau dagang. Tapi akhirnya ada salah satu istri kiai, yaitu istri dari Kiai Dudung almarhum. Dia bilang gini, kalau ini nggak diambil, nanti di blacklist. Ya kan seperti itu ya. Iya. Biasanya kalau dapat tawaran dari kampus ternama, kalau nggak diambil nanti sekolahnya akan di blacklist. Artinya nggak dapat tawaran lagi karena merasa tidak dihargai. Akhirnya saya pulang tuh ke Bekasi, nanya ke orang tua. Saya dapat tawaran kuliah nih tanpa tes. Kata orang tua, Kiai ngizinin, malah disuruh, ya udah berangkat sana. Saya dikasih duit 480 pergi itu. Tahun berapa itu? Ya, udah segitu ya. Kadang kan SPP masih murah, cuma 400. Tahun berapa itu? Tahun 2000 apa 99 ya? Udah, sejak itu saya nggak balik ke Bekasi. Wisuda pun saya nggak kasih tahu orang tua. Bakal tahu-tahu Berarti saya. waktu itu S1 ya? Ya, pokoknya saya lulus wisuda pun nggak ngasih tahu orang tua. Habis itu pulang-pulang udah punya ijazah aja. Ya, petilah, pokoknya saya paling males ngomongin kuliah. Iya. Ini kan berarti habis itu lanjut S2 ya. Ini ceritanya bisa nulis buku. Ini buku yang keberapa ini Bang Kipli ini? Saya nulis itu dari tahun 2000. Pertama saya punya naskah terjemahan, judulnya Najmah dari Turkistan, bisa di browsing. Itu karya saya, terjemahan saya. Apa judulnya? Najmah dari Turkistan. Najmah dari Turkistan ya. Kemudian juga diganti lagi oleh penerbit, judulnya Komunis Sang Imperialis. Gitu. Kemudian saya nulis buku lagi tentang masih berkaitan tentang Nahu Sorob. Saya nulis buku juga. Kemudian saya nulis lagi buku tentang sastrawan Arab Jahiliyah, sastrawan Arab masa Islam, sastrawan Arab Abbasiyah, Umayyah, dan sastrawan Arab modern. Semuanya udah terbit. Bahkan dijadikan salah satu buku pegangan mahasiswa ya. Dan sering dikutip sama mahasiswa untuk skripsi. Luar biasa. Iya, padahal mereka kalau dia tahu yang dikutipnya tukang ojek, dia nggak mau. Berarti ini buku paling baru nih? Itu buku terbaru. Buku terbaru, alhamdulillah udah lumayan lah. Tapi dengar-dengar mau ngeluarin buku lagi ya? Iya. Ini berarti total sama yang sekarang nih Bang Ada Kipli. Ini berapa? 18 buku. Luar biasa 18 buku. Ya. Nah, ini kan nulis buku. Kalau sesuai sama kuliah, basic nulis ada nih ya?
di kuliah sesuai jurusan, kira-kira nyambung nggak? Kalau menulis itu nggak ada kaitannya dengan kuliah ya, kecuali ada beberapa buku yang saya tulis yang sudah terbit itu sesuai dengan jurusan saya, karena kan saya kajian sastra Arab. Sastra Arab itu ada macam kayak buku sastrawan Arab jahiliyah, sastrawan Arab modern, itu sesuai dengan jurusan saya. Selebihnya menulis itu karena saya senang dengan menulis. S2-nya sastra Arab juga? Rahasia. Oh, rahasia. Ini Bang Kifli orangnya tawadu bener ya. Pokoknya tidak bicara sama buku. Ini Bang Kifli kuliah di UGM. Kita tahu UGM universitas ternama lah, bergengsi. S1, S2, lulusan S2, penulis. Ini bagaimana ceritanya bisa nyambung jadi tukang ojek gitu? Ini kan bisa jadi inspirasi juga ini sahabat-sahabat Anur nih. Bagaimana ceritanya ini? Bisa nyambung ke situ gitu. Ini samanya ngebongkar saya. Garis besar aja. Garis besar. Jadi saya itu senang dengan dunia itu ya. Jadi sebenarnya tukang ojek itu simbol aja. Simbol ya. Iya. Ya profesi saya ya tukang ojek. Ya begini aja. Jadi tukang ojek itu sebagai simbol bahwa pintar atau tidaknya orang itu bukan karena dia kuliah, bukan karena dia punya titel sarjana, bukan, bahwa yang namanya pintar itu bisa diraih dari jalan manapun. Kayak saya punya kiai nggak kuliah nggak apa, dia pandai bahasa Arab, dia bisa nulis dalam bahasa Arab, bahkan diakui oleh dunia, itu pun seperti itu. Banyak ulama-ulama kita yang tidak menempuh pendidikan formal, tapi karyanya itu diakui dunia. Ya. Gitu. Jadi hanya simbol aja sebenarnya tukang ojek itu. Iya. Tapi ini kan ada Bang Kifli ini lulusan pesantren, jadi modal di pesantren udah ada nih, gitu ya. Malahan saya lebih begini, bukan dalam arti menomorduakan pendidikan formal ya, bahwa saya sebenarnya saya bisa menulis itu bukan dari pendidikan formal, tapi dari pesantren. Bahwa pesantren itu sebenarnya kalau kita serius mendalami dunia pesantren, kita sungguh-sungguh, tanpa pendidikan formal pun kita bisa jadi orang. Gitu. Ya artinya bukan menomorduakan pendidikan formal ya, tetap. Bahwa saya bisa menulis, basicnya itu dari pesantren. Bahkan saya mengenal dunia sastra pun langsung dari pesantren. Ya kita kenal dengan kajian-kajian puisi yang sering kita baca dalam salawat kan, itu kan nilai sastranya banyak. Gitu. Tapi kita berharap nih, sahabat-sahabat Anur juga berharap Bang Kifli suatu saat bisa bedah buku nih tentang Nausufi nih Bang Kifli. Yang kedua, kita berharap juga ini Bang Kifli ntar khususnya di Pondok Pesantren Anur nih, apa alumni Anur bisa memberikan bimbingan, apa bentuk pelatihan. Mudah-mudahan bisa begitu ya. Silakan. Ini unik, luar biasa ini. Seorang beliau penulis banyak buku tapi tawadunya luar biasa. Ini perlu kita contoh akhlak yang begini. Jadi mungkin maksud Bang Kifli begini kali ya, apa namanya, belajar itu bisa dari kehidupan tanpa harus secara formal. Iya, itu bisa juga ya. Karena apapun yang ada di dunia ini semuanya pembelajaran buat kita. Makanya kalau saya lebih senang orang mengenal saya sebagai tukang ojek, karena saya ingin orang itu melihat bahwa apapun profesi yang kita jalani, ketika kita melakukan sesuatu yang dengan serius, jadi kok. Gitu aja. Kalau dibilang menulis itu susah, enggak juga ya. Menulis itu mudah. Yang susah itu karena kalau kita di depan komputer, ya kita nggak punya ide, itu aja, makanya susah. Rokok berbatang-batang pun habis ya, sama kopi begitu aja. Iya. Terakhir nih Bang Kifli, pesan-pesan buat Sohib Anur nih di rumah. Kira-kira kalau mau jadi penulis handal ini bagaimana ini kira-kira? Sebenarnya mudah buat sahabat Anur untuk menulis itu mudah. Pertama, kita ada niat. Kalau nggak ada niat susah. Yang kedua, kita punya kemauan. Ya, terus ada ide yang mau ditulis. Terus menulis. Karena banyak orang punya ide, punya niat, punya kemauan, tapi nggak mau menulis. Ya, akhirnya cuma ada di otak kumpul. Dia nggak bisa menuangkan.
Terus bagaimana cara kita menulisnya? Nulis aja mengalir. Mengalir aja ya. Iya, nggak usah takut dengan KKBI ya. KBBI ya. Kamus besar tuh nggak usah takut. Nulis aja. Saya juga paling anti dengan KBBI kok. Bukan dalam arti anti, artinya saya nggak terlalu terikat dengan bahasa itu. Bagi saya bahasa itu arbitrary ya. Jadi suka-suka deh. Yang penting orang mengerti, menulis aja. Nulis, setelah menulis, kita bisa menulis, kita konsep dengan benar, ide kita tersalurkan. Kemudian yang penting ini satu lagi nih, Sat. Banyak baca. Banyak baca. Iya. Jadi literasi nih ya? Iya, literasi. Karena gini, orang yang bisa menulis itu biasanya mereka punya literasi banyak. Macam kayak saya menerjemahkan Nahwu Sufi ini pun saya butuh literasi panjang. Ya, karena buku ini pun kaitannya dengan kaidah-kaidah tasawuf, kaidah-kaidah sufi, istilah-istilah dalam sufi yang memang terkadang bikin kita puyeng. Iya. Nah, itu harus saya cari mana referensinya, ininya, sampai akhirnya saya bisa mengerti mana ini. Oh, gini, apa itu mana istidrot, apa mana yang lain itu kan susah. Iya, betul. Yang penting gini lah, menulis aja, mau itu menulis status, mengalir aja itu. Mengalir aja. Bahkan kita sekarang kan ada yang namanya blog ya. Internet yang gratis itu, website gratis, kita nulisnya di situ. Itu dia. Nanti kalau sudah bisa, tinggal kita poles dikit-dikit. Iya. Ya emang Bang Kifli ini orang asli Bekasi, jadi bahasanya juga agak cepat-cepat gitu Bang Kifli ya. Iya. Nah ini bagi sahabat-sahabat Anur, Bang Kifli yang mau dapat buku ini hubungin kemana nih Bang Kifli? Bisa di... Wah, sudah banyak dimanapun ada. Atau minimal Bang Kifli bisa ngasih tahu alamat sosial media Bang Kifli lah. Nanti di bawah ini ada. Gitu kan? Di bawah ini ada. Kalau di sosial Facebooknya Bang Kifli yang nyambung sama saya, yang friend mas saya namanya Bahrudin. Iya, Ahmad. Bahrudin Ahmad. Nah ini lihat bukunya. Ini saya alhamdulillah ini gratis dikasih sama Bang Kifli nih. Mudah-mudahan jadi keberkahan dan insya Allah ini kalau udah selesai saya baca saya mau warisin ini ke santri dan lain-lain. Oh gitu. Silakan. Nanti tunggu naskah yang kedua. Amin. Ditunggu nih buku selanjutnya. Ya, sahabat-sahabat Anur, demikian ngobras hari ini dengan Ustadz Bahrudin Ahmad atau Bang Kifli. Nah, saking tawa doanya mau disebut Bang Kifli. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita dan buat teman-teman khususnya santri, alumni dan teman-teman dimanapun berada dan sahabat-sahabat Anur dimanapun berada. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Bang Kifli atas waktunya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.